Halo semuanya, perkenalkan namaku Emma Dewita Moraifani, tapi biasa dipanggil Rara. Aku dari Prodi Kimia, Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam dengan NPM 2217011009. Hari ini aku akan menjelaskan paparan materi yang telah diberikan oleh pemateri selama aku mengikuti PKKMB Universitas Lampung mulai dari tanggal 15 hingga 19 Agustus. Mari simak videonya. Materi pertama dari PKKMB tanggal 15 Agustus 2022 yaitu peran polisi Republik Indonesia dalam mengatasi kejahatan digital yang dipaparkan oleh Bapak Yusriadi Y, SIK, M.Medcom. Materi yang dibahas yang pertama ada Undang-Undang ITE, yang kedua ada pemanfaatan teknologi dan transaksi elektronik, yang ketiga ada contoh pelanggaran hukum, yang keempat ada tips and trik terhindar dari hukum ITE, dan yang terakhir ada manfaat dari Undang-Undang ITE. Materi yang kedua membahas pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti-bullying, yang dipaparkan oleh Ibu Dr. Susetya Herawati ST MSI. Pada materi ini membahas yang pertama, apa itu bullying, yang kedua, di mana bisa terjadi bullying, yang ketiga, jenis-jenis bullying, yang keempat, siapa generasi muda itu, yang kelima, tanggung jawab generasi muda, dan yang terakhir, fenomena patologi sosial. Materi terakhir pada PKKMB hari pertama yaitu penguatan karakter mahasiswa yang dipaparkan oleh Prof. Dr. Said Akil Sirot MA, Mustasyar PBNU, yang membahas tentang yang pertama, tujuan pembangunan karakter, yang kedua, peran dan fungsi dari karakter lokal dalam membangun nilai keindonesiaan dalam diri, dan yang terakhir, menjaga dan melestarikan budaya bangsa Indonesia. Materi yang pertama pada PKKMB Universitas hari yang kedua yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dipaparkan oleh Prof. Dr. Heriandi SHMS. Beliau adalah Wakil Rektor Bidang Akademik. Pada materi kali ini membahas tentang yang pertama, visi Indonesia pada tahun 2045, yang kedua ada pilar visi Indonesia pada tahun 2045, yang ketiga ada tantangan, yang keempat ada indikator profil pelajar Pancasila, yang kelima ada dasar hukum MBKM, yang keenam ada tujuan MBKM, yang ketujuh ada hak mahasiswa, dan yang terakhir ada kewajiban perguruan tinggi. Materi yang kedua membahas tentang kesadaran lingkungan hidup, manajemen risiko, dan kampus sehat, yang dipaparkan oleh Prof. Dr. Asep Sukohar, Esket MKes SPKKLP. Beliau adalah Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan. Pada materi kali ini membahas pengertian lingkungan hidup, yang kedua ada permasalahan lingkungan hidup di Indonesia dan dunia, yang ketiga ada pengelolaan lingkungan hidup, yang keempat ada kampus sehat, yang kelima ada upaya kampus sehat Unila, dan yang terakhir ada manajemen resiko beserta contohnya. Pada materi yang ketiga membahas tentang etika dan norma kehidupan kampus, yang dipaparkan oleh Prof. Dr. Yulianto MSI. Beliau adalah Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Pada materi ini membahas yang pertama ada pengertian mahasiswa, yang kedua menjadi mahasiswa ideal, yang ketiga ada 5 cara menjadi mahasiswa ideal, yang keempat ada 4 tipe karakter mahasiswa, yang kelima ada 10 karakter yang harus dimiliki mahasiswa, yang keenam ada tujuan kuliah, dan yang terakhir ada kekerasan seksual. Materi yang terakhir pada PKKMB Universitas hari yang kedua ini adalah perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0 dan kehidupan kampus pada masa pandemi, yang dipaparkan oleh Prof. Insinyur Suharso PhD. Beliau adalah Wakil Rektor 4 Bidang Perencanaan, Kerjasama, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pada materi kali ini membahas tentang ICT Staging Universitas Lampung. Yang kedua ada tantangan Universitas Lampung selama pandemi COVID-19, dan yang terakhir ada infrastruktur dan fasilitas bagi mahasiswa Unila. Materi pertama pada PKKMB tingkat fakultas ini membahas tentang pembelajaran di perguruan tinggi di era 4.0 dan plagiarisme, yang dipaparkan oleh Dr. of Engineering Suripto Dwi Yuwono, SSI MT. Beliau adalah Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.
Materi yang dibahas yaitu pembuatan program atau rencana untuk 4 tahun ke depan. Yang pertama, selama berkuliah, kegiatan akademik dan non-akademik harus seimbang. Ikutlah beberapa organisasi, jangan melulu memikirkan bagaimana cara untuk secepatnya lulus. Yang kedua, buatlah target untuk IPK. Yang ketiga, pikirkan sistem belajar. Dan yang keempat, percaya diri. Terakhir, attitude nomor 1. Materi yang kedua ini membahas tentang sistem perkuliahan dan sistem administrasi akademik yang dipaparkan oleh Dr. of Engineering Heri Satria, SSI, MSI. Beliau adalah Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama. Materi ini membahas tentang yang pertama ada 3 bagian pendidikan tinggi, yang kedua ada program studi yang ada di Unila, yang ketiga ada tahun dan sistem akademik, dan yang terakhir ada beban dan masa studi. Materi yang selanjutnya kita membahas tentang fasilitas TFMIPA Unila dan sistem administrasi keuangan mahasiswa yang dipaparkan oleh Dr. Muslim Ansori SSI MSI. Beliau adalah Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan. Poin-poin yang dibahas pada materi kali ini yang pertama, tugas Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan. Yang kedua, syarat untuk ajukan keringanan UKT, dan yang terakhir ada sarana dan prasarana yang ada di Fakultas MIPA. Materi terakhir yang dibahas pada PKKMB tingkat fakultas kali ini yaitu prestasi kegiatan kemahasiswaan dan sistem administrasi kemahasiswaan yang dipaparkan oleh Dr. Rernat Ronius Marjunus SSI MSI. Beliau adalah Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Pada materi kali ini kita membahas tentang layanan kemahasiswaan yang ada di Fakultas MIPA dan yang kedua ada harapan pemerintah bagi mahasiswa. Materi pertama pada PKKMB jurusan Kimia kali ini membahas tentang pengenalan pimpinan, Kaprodi, Kalab, dan dosen jurusan Kimia yang dipaparkan oleh Bapak Mulyono PhD. Beliau adalah Ketua Jurusan Kimia. Pada materi itu membahas tentang visi dan misi jurusan kimia, yang kedua ada sejarah dan prestasi jurusan kimia, yang ketiga ada pengenalan pimpinan dan kepala laboratorium jurusan kimia, dan yang terakhir ada akreditasi jurusan kimia. Pada materi yang kedua, kita membahas tentang penjelasan sistem perkuliahan dan kurikulum, yang dipaparkan oleh Dr. Mita Rilyanti. Beliau adalah sekretaris jurusan kimia. Pada materi kali ini, kita membahas tentang sistem kredit semester atau yang disingkat SKS. Yang kedua ada syarat mengikuti ujian akhir semester. Yang ketiga ada beban dan masa studi mahasiswa. Yang keempat ada standar penilaian pembelajaran. Dan yang terakhir ada kurikulum dan MBKM. Materi yang selanjutnya yaitu penjelasan peraturan akademik yang dipaparkan oleh Prof. Dr. Tati Suhartati. Pada materi kali ini kita membahas tentang 10 poin. Yang pertama ada tahun akademik, yang kedua ada penyelenggaraan pendidikan, yang ketiga ada sanksi akademik, yang keempat ada pindah studi, yang kelima ada program gelar ganda, yang keenam ada kertas kerja atau desain atau esai seni, skripsi atau laporan tugas akhir, tesis dan disertasi. Yang ketujuh ada kelulusan mahasiswa. Yang kedelapan ada ijazah, transkrip akademik, SKPI, sertifikat kompetensi dan profesi. Yang kesembilan ada Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau yang disingkat MBKM. Yang terakhir ada konversi PKM, PKMI, dan atau PKK Ormawa. Pada materi yang selanjutnya, kita membahas tentang penjelasan dosen PA dan dosen bimbingan konseling yang dipaparkan oleh Dr. Zipora SMS dan Dr. Ilim MS. Yang dibahas pada materi kali ini, yang pertama ada tugas dosen PA, yang kedua ada fungsi dosen PA, yang ketiga ada wewenang dosen PA, yang keempat ada kewajiban dosen PA, yang kelima ada jangka waktu bimbingan, yang keenam ada tujuan adanya dosen PA, dan yang terakhir ada penjelasan tentang dosen bimbingan konseling. Materi yang terakhir pada PKKMB jurusan kali ini yaitu acara dengan Himaki. Himaki adalah Himpunan Mahasiswa Kimia. Pada saat itu kita membahas tentang yang pertama pengertian dan tahun terbentuknya Himaki atau Himpunan Mahasiswa Kimia, yang kedua ada struktur Himaki, dan yang terakhir ada tanya jawab seputar Himaki bersama Kiai Muhammad Sabil. Terima kasih teman-teman telah menyimak video materi yang telah kudapatkan selama mengikuti PKKMB Universitas Lampung 2022. Semoga materi serta pengalaman yang kita dapatkan selama mengikuti kegiatan tersebut dapat berguna bagi perkuliahan kita nanti. Sampai jumpa!